Atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak LH Kristianto FMSC selaku Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Izin menyampaikan bahwa acara pada hari ini adalah merupakan acara puncak dari serangkaian beberapa acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah dilaksanakan selama 2 hari, di mana dimulai pada hari Selasa 14 Februari 2014 yang bertempat di Masjid Nurul Fikri, dan hari kedua puncaknya pada hari ini Rabu 19 Februari 2014 di Auditorium Giri S. Hadiaryono. Acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Syekh Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi selaku pimpinan Majelis Dzikir As-Samawat Al-Maliki Kedoya Jakarta Barat. Pada Al-Mukarram Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahi al-azim. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan STTD, Bapak kita yang kita cintai, yang semangat geloranya beliau masih bersemangat dalam rangka meluncurkan alih generasi yang akan bisa mempunyai moralitas yang tinggi. Para pejabat dan dosen, juga para puspida TNI maupun kepolisian, juga para taruna dan taruni. Hari ini kita kembali back to basic. Sebuah critical thinking yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini. Hidup tanpa mempunyai critical thinking, kita tidak akan berarti apa-apa. Kita lihat alih generasi, bahwa para petinggi kita angkatan 45 ini bisa mencontoh suri toladan. Baik beliau yang ada di legislatif, di yudikatif, maupun beliau yang ada di berbagai segmen tentara, TNI, maupun angkatan laut, angkatan udara, dan juga kepolisian. Kredibilitas beliau mencerminkan salah satu adalah bahwa beliau mempunyai salah satu semangat juang, moralitas, tanggung jawab dalam rangka mengantarkan sang saka merah putih. Di dalam diri beliau adalah semangat juang yang suci, tangkas dan tangguh, sehingga beliau mempunyai akhlak moralitas. Era inilah yang beliau lihat bahwa ada di dalam suri toladan Rasulullah ini yang digali oleh para pendahulu kita. Bangsa yang besar, bangsa yang berbagai macam pulau, bangsa yang dari mulai berbagai macam atribut disatukan oleh akhlak Rasulullah SAW sehingga kita merdeka di bawah Undang-Undang Dasar 45 ini. Mengapa teknologi begitu canggih, informasi begitu hebat, kok bangsa kita mulai melempem? Timur Tengah mulai hancur, Indonesia negara yang carut marut. Kita bingung. Secara internal kita yang mayoritas berbicara, dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the best in the world. Tapi mengapa kita tidak punya critical thinking? Tapi mengapa saat komunikasi kita kepada Rasul kita, kepada Tuhan kita, bukan jadi impian? Sebagai landasan negara ini, bahwa taruna dan taruni yang berada di STTD ini harus betul-betul bisa menyelami dalam kehidupan, terutama bagi taruna dan taruni. Saya berdiri di sini rindu juga sama beliau, karena beliau ini kan semangat. Memang saya bilang sama murid-murid saya, jarang lo kiai karyawan, jarang Pak. Seorang karyawan jadi kiai, bayangin Pak, jarang. Kalau saya nggak punya critical thinking, nggak maju saya. Saya seorang karyawan, kerjaannya cuma menghayal bagaimana punya duit, terus pensiun ucap-ucap kaki. Saya nggak Pak. Saya seorang karyawan di Total Indonesia, perusahaan minyak Prancis, tapi saya usaha. Saya bagi kehidupan saya, udah tidur sejam aja. Selain itu ngabdi aja. Karena saya lihat yang dibilang Pak Kris tadi, loh ada prinsipil yang dibangun dalam mendaladani Rasulullah. Karena ini bukan angan-angan. Loh kok kita angan-angan? Umat Islam cuma angan-angannya megang tasbih, jenggotnya panjang Pak. Angan-angan sorga. Sorga bukan angan-angan. Sorga makan aja susah, gimana masuk sorga? Sorga itu ada di benak kita, ada kenyamanan di dalam dada, di masyarakat kita jadi manusia teladan. Itu baru sorga.
Baik, kita kembali critical thinking. Tanpa critical thinking, saya yakin kita tidak maju. Orang asing itu belajarnya dari Nabi Muhammad, Pak. Gak mungkin yang namanya ekspatriat itu kagak belajar sama Nabi Muhammad. Coba beliau bilang, Blue Ocean, the Red Ocean. Beliau dalam menciptakan Red Ocean ini dan Blue Ocean ini, beliau bicara entrepreneurship in government. Loh, kok bangsa kita 0,1 entrepreneurship-nya? Kenapa gak maju? Karena tidak ada suri keteladanan. Bangsa kita ini, kalau udah bapaknya lurah, anaknya pengen jadi camat. Kalau udah camat pengen jadi bupati, udah jadi bupati pengen jadi gubernur. Tapi duitnya dari mana? Nyampe di gubernur, terakhir di mana, Pak? Di penjara. Ya bener kan? Orang yang tidak mendalami Rasulullah, alamat gulung tikar, bahkan keturunannya habis, kata Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-ddin hunafa wa yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa zalika dinul qayyim. Konsep sholat ini komunikasi kepada Allah, implementasi kepada manusia dengan berakhlak. Lah kok orang Indonesia besok lihat caleg-caleg kemana, Pak? Orang caleg itu aja banyak yang bodoh. Caleg bodoh. Biarin kalau ada caleg tak protes sama saya yang bego-bego. Lah ente lihat coba. Sekarang financial budgeting siapa yang bikin? Legislatif, yudikatif, masih dia sendiri jadi garong. Mana anak Rasulullah? Alhamdulillah kita lihat sekarang. Mana yang dicerminkan? Loh kok ngapain? Saya yakin Pak, legislatif, yudikatif udah pada umroh Pak, haji bakal. Saya bingung ke Mekah riset. Saya riset Pak Kris selama 20 tahun Pak. Saya bolak-balik, kira-kira sekarang sudah 17 tahun saya bolak-balik ke Mekah. Tapi ke Mekah saya nggak jadi pahala, jujur aja. Saya bego amat sih ke Mekah jadi pahala. Nih tarunan, sahabat. Ngapain ke Mekah jadi pahala? Kagak ada pahala di Mekah. Saya mau tanya, ente di sekolah transport darat ini pengen nyari pakaian apa pengen nyari topi? Apa terus pulang pakai baju seragam itu, bangga-banggaan gitu? Bukan. Orang kita ini ke Mekah ini pengen bangga-banggaan, gitu kan? Di sekolah transport darat ini belajar ilmu bagaimana tata cara mengatur traffic ini, mengatur bagaimana bangsa ini jangan sampai kredit, dipikirin jalan-jalannya bagaimana urusan-urusan transport ini. Belajar strateginya. Tuh diajarin. Masa transportasi darat urusan garis putus-putus aja kagak ngerti. Bingung saya. Anak transportasi darat, garis led itu kagak ngerti. Ada garis panjang, ada garis lambat, ada garis darurat, ada garis sedang, ada garis cepat. Lah kontraflownya mana? Lu jalanan nganggur, mobil banyak kok macet. Itu urusan transport darat, bukan urusan RR, bukan urusannya polisi lalu lintas, urusan transport darat. Urusan begini kagak sekolah ke Mekah, cuma datang nonton Ka'bah. Oh Ka'bah, nangis lagi. Ngelihat Ka'bah nangis, nggak ngerti kok nangis. Ngelihat mobil macet di jalanan nangis, ya bukannya nangis, pikirin kayak apa nih kok macet ini. Lah kok umat ini datang ke Madinah nangis lagi. Salam, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Safatullah. Ngemeh. Popo, kok saya komunikasi kayak begini? Kita ini sulit diajarkan ini, akhirnya pulang dari STTB kagak ngerti apa-apa. Pakaiannya aja udah. Padahal udah selesai kuliah. Pulang dari Mekah, ambil ajarannya, praktekin contoh. Nah itu kalau orang Prancis Pak Kris, orang Prancis dia bilang bienvenue, qu'est-ce mo bienvenue di Indonesia. Ici pas problème. Non, si n'est pas problème beaucoup d'argent. Di Indonesia, il y a beaucoup problème. Dia datang ke Indonesia, selamat datang dibilang aku ke Indonesia. Ngelihat air, dia bikin aqua. Aqua dia bikin satu hari berapa triliun itu? 1 tahun untungnya. Kita anak SCTD datang lihat air bening mandi,
polisi ngeliat air bening mandi, tentara air bening bikin jembatan Pak. Orang Prancis bisa bikin aqua. Ayo. Karena dia punya critical thinking, apa yang dia lihat. Lihat, Amerika datang ke Indonesia, dia bilang, wah ini banyak oil and gas. Dia jadi kontraktor kita. Nah, permasalahan yang internal ini hendaknya ada critical thinking yang bikin maju. Apa? Sholat kita 5 waktu. Pernah kita pikirkan? Bismillahirrahmanirrahim. Allah bilang, coba kamu dengan basmalah ini punya critical thinking yang maju. Kenapa hurufnya ba, titiknya di bawah? Kenapa sin, ada min? Dengan namaku, kata kita, dengan pimpinanmu yang bernama Pak Kris itu, lihat. Dia punya skill, dia punya tanggung jawab sebagai direktur STTD. Lihat. Ente sebagai taruna, lihat ada namanya di sini kan? Lihat tingkat berapa itu di pundaknya. Beda. Taruna-taruni beda. Betul. Kalau mengenal aku, kata Allah, bu, ia punya critical thinking. Lihat pakai matamu. Banyak bahasa ya. Dengan mata lihat. Akan kamu kenal aku Tuhan. Coba kalau kamu sudah lihat kekuasaan aku menciptakan kalian, sifat-sifatku yang ada pada diri kalian, cek dulu. Disuruh cek Pak. Makanya nih angka orang 45 ini luar biasa. Merdeka. Dia baca, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Buat Indonesia Raya, bukan buat partainya, bukan buat golongannya. Loh kok partainya? Coba kita sitir dah ayatnya ini. Kita suruh kenalin bang kita, jati diri kita. Di sanalah aku berdiri jadi padu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Ajak mereka bersuruh, ajak teman-teman mereka, ajak cucu mereka, bahwa Indonesia adalah tumpah darahmu. Ilah kalau sama Amerika aja belum punya apa-apa, kita udah punya candi Prambanan, candi Borobudur. Ngoyo ibu sampean. Ayo, Perancis belum punya itu menara. Singapura belum ada apa-apanya tuh Singapura. Singapura masih makan gejer, tahu gejer? Makan eceng gondok tuh orang Singapura. Laku-lakunya pakai ngatur-ngatur bangsa Indonesia. Besok saya lapor sama Allah terlebih di pulaunya itu. Ya dan ya macem-macem aja. Makanya gue punya tentara, ntar tenang tentaranya kita tentaranya kita doain. Lah, orang urusan Australia belum punya apa-apa, Indonesia udah punya candi Borobudur. Kenapa kok maju bangsa ini? Lihat kata Allah, Gajah Mada hebat, Wali Songo hebat, karena dia punya ketuhanan. Kita mana ketuhanan yang kita bangun? Pancasila sebagai lambang dasar negara. Coba dengan bismillah, coba renungin. Ketuhanan yang Maha Esa, sifat kalian harus punya jadi Tuhan. Sifat Tuhan harus punya sifat keesaan. Sifatnya kesetanan. Maka sebelum baca basmalah, kita diajarkan baca ta'awun. Nih taruna harus begini. Ngaji sama kiai jangan yang jenggotnya panjang, cuma kebininya 4. Silaturahmi bapak kiainya boncos. Lalu dia kasih zikir nih, jadi anak-anak taruna nih gue kasih zikir. Ngerti juga kagak ngasih zikir. Kalau saya orang datang ke tempat saya, orang-orang lagi sakit, saya gak kasih zikir Pak Kris. Saya kasih semangat harus sembuh. Coba belajar audit. Kita ini kadang-kadang di HSC, di audit ini jarang manusia yang mengaudit dirinya. Kalau mengaudit orang pintar. Coba taruna-taruni audit. Mengapa sampai di sini? Kenapa kalian? Yang kalian bangga pertama adalah bapak kita dan ibu kita yang dapat menyewakan kita. Yang kita bangga dosen-dosen kita, pimpinan kita. Yang ketiga, kita bangga dengan bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Saya kalau pulang negeri kayaknya Pak bangga mau jadi orang Indonesia, nggak tahu. Iya Pak Kris, buat saya kalau ke Prancis itu paling bangga orang Indonesia. Aku nih
pakai kayak gini, nggak ada cerita pede aja saya Pak. Ada saya bilang, lo kamu tuh Indonesia enak aja, lo tuh bangsa pengemis tahu. Loh, dia marah. Kamu, keskilan Indonesia. Kamu itu orang-orang Prancis itu tahu? Aku orang Indonesia yang bisa ngajarin kalian. Gak percaya? Carrefour lo aja numpang nyari duit di sini. Belah. Kita ini bangsa yang besar tidak punya critical thinking. Jepang siapa yang kayain? Indonesia, Belanda Indonesia. Negara kita negara terkaya di dunia. Garis khatulistiwa adalah apa? Saya nggak mau datang kemari jadi operator, tapi saya datang kemari sebagai entrepreneur in government, sebagai chairman. Nah, mari kita kembali bagi taruh. Karena kita kurang komunikasi secara primer dan secara detail. Karena kita berbicara kepada Allah Tuhan kita tidak pernah merasakan di dalam dada, akhirnya tidak terimplementasi di dalam kehidupan. Baginda Rasulullah SAW, lihat cara beliau sholatnya, mengerti Allahu Akbar, beliau nikmati sholatnya lama. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau translate. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau translate, ya Allah, segala puji bagimu Tuhan semesta alam ini. Sifat rahmanmu, sifat rahimmu adalah terpancar di dalam zatmu, adalah pergantian siang dan malam, dan berbagai macam rahmat yang telah kau berikan ke bumi ini, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, hewan, ikan dan lain, juga berbagai macam mineral dan juga oil and gas untuk kepentingan manusia. Luar biasa. Dari itu kata Allah, kalau sifat aku suruh kau sudah kenali, lihat bagaimana aku raja Maliki Yaumiddin. Din adalah agama yang telah kupersembuhkan dari Maharaja. Ini agama sebagai solusi jalan kehidupanmu. Kalau kamu tahu sudah berarti ikutin bagaimana na'budu nasta'in, nyembah aku, jangan ikutin setan. Nyembah aku, ikutin siratal ladzina minan nabiyyin wasidikin wasuhada wasolihin. Ikuti mereka, cara-cara mereka. Kalau dia percaya, silakan aku undang kamu ke Mekah. Bagaimana Ibrahim alaihissalam membangun negeri Mekah dan membangun Madinah. La uksimu bihajal balad wa anta ilum bihajal balad wa wulidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, demi negeri Mekah aku bersumpah. Balad negeri, la uksimu bihajal balad, negeri yang kering kerontang, tidak tumbuh-tumbuhan, gunungnya pun gundul. Kenapa berkah? Karena di situ lahir seorang Rasul di Mekah Al-Mukarramah, di mana? Di depan Baitullah yang bernama Babu Salam. Wa tahiru bihajal balad wa waliyun. Lihat cara mereka. Kok Mekah kagak tumbuh-tumbuh? Ya mudah-mudahan kita doain para taruh dan taruni, insya Allah mudah-mudahan bisa ke Mekah, amin. Bisa melihat prototip, amin. Loh, kok negara kaya terlena masuk surga? Hutan lautan hanya kolam susu, gitu kan? Tongkat dan batu, udah begitu aja. Ya kata Kultus itu mah gue cuma ngarang. Bangga. Tongkat dan kayu jadi tanaman jadi batu, bener hidup kita. Makan gaplek mulu, jualin batu mulu. Bukan itu kata Allah. Coba lihat berapa kekayaan kita dicolong melalui ikan. Berapa oil and gas kita. Nah ini melalui maulid ini, yuk kita doain calon legislatif yudikatif kagak kedukun, amin. Terus dia tanya, Pak, itu saya kalau nggak kedukun ke kiai mana? Kiai orang juga bayarnya mahal, ngasihnya wiridan juga. Lah ulama itu dibagi dua, para taruna dan taruni. Satu kata Rasulullah, halaka umati, nanti di akhir zaman abidun jahilun dan alimun, Pak. Nanti di akhir zaman kamu akan ketemui ada dua prototip. Ahli ibadah yang bodoh, sholat, zakat, puasa, haji udah berkali-kali masuk penjara. Saya mau tanya, Pak, yang masuk penjara siapa? Karena kita ada di zona aman, merasa mayoritas. Nanti akhirnya RT kita Islam, lurah, camat, bupati.
wali kota, gubernur, tuh wakil presiden, tenang aja. Boro-boro baca basmalah ngerti, udah Islam. Ke Mekah, Islam semua beres, udah pulang pahala. Pulang kagak bawa ajaran, ya masuk penjara. Gampang, gubernur umrohin aja semua. Yang hukumnya umrohin semua, pergi umroh Pak. Bang, di Banten pada umroh Kiai Ustazah ketemu saya, Kiai, anak umroh. Ini lu bukan umroh, dibawa setan lu. Marah. Lah, duit dari mana? APBD. Lah, terus disuruh lihat siapa? Yang nggak datang Nabi Muhammad, Fir'aun yang datang sama Abu Jahal. Lah, hello friend, welcome. Ditanya welcome. Tanya, my name no Muhammad. My name Abu Jahal bin Abu Lahab. Lah kalau dia pulang umroh haji kenal Nabi Muhammad, tobat, karena prototipnya nggak begitu. Lah kok dia kenal Abu Jahal Abu Lahab, makin baru. Allah, tolong jabatanku lagi. Tolong kalau boleh aku terpilih lagi. Apa urusannya di makam Nabi begitu? Di makam Nabi bilang, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Sahabatullah. Saya bangsa Indonesia, hari ini di pundak saya, jabatan saya. Tolong Allah hari ini, aku bertobat karena melihat prototip Muhammad SAW. Aku kembali ke tanah air untuk membangun agama dan negeri bangsaku. Begitu, nangis. Ya Allah, tolong jabatan saya kepilih lagi. Tolong KPK tutup matanya. Matamu. Matamu yang ditutup, bukan KPK. Karena ini macam-macam. Aku ini gurunya KPK tahu. Aku ini gurunya Antasari gitu. Macam-macam sampean takut takelan kepala sampean. Gituin Pak saya kalau dilikurin. Oh, kalau kalian jadi pejabat ngasih aku mobil saya tak tamparin. Saya bangga kalau kalian jadi orang yang baik, orang yang cerdas, orang yang bertanggung jawab. Prototip Rasulullah saya bangga. Bila perlu kalian saya bagi duit. Begitu saya jadi pimpinan Pak. Ini jadi kiai nungguin dibagi duit sama muridnya. Udahin saya mah. Lah kalau pemimpinnya udah lembek, kiainya bego, muridnya tolong. Lah pejabatnya korupsi, menterinya ditangkepin. Ayo, ya kan? 6,7 triliun. Ayo, gue yang lawan, majuin PK, saya tampil. Ini Pak, kan lihat kalau saya di TV kan kalau lagi sidang, kata orang ngapain tuh Kiai? Lah Kiai harus tahu hukum. Kiai kagak tahu hukum. Oh no, main aja di sawah nangkepin kiong. Nih Pak, prototip Rasulullah kita eksploitasi, kita produksi, setelah itu kita lihat. Nih, baru lahirnya Undang-Undang Dasar ini karena prototip Rasulullah dibawa oleh para pendahulu kita. Mudah-mudahan kita sebagai penerusnya dibekali dengan maulid ini dan kita doakan pimpinan kita sehat, amin. Sehat Pak Kris, amin. Semangat Pak. Nah ini Pak, kalau ketemu saya ini semangat terus beliau nih. Ya baik Pak, ini prototip. Kita nggak usah lari jauh-jauh. Allah memberikan garansi unlimited. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsira. Sungguh aku Allah, bahwa di dalam diri Rasul itu ada suri teladan yang kamu teladani, kamu akan selamat sampai di yaumul akhir. Contoh hari ini, Fir'aun tidak pernah disebut-sebut lagi namanya, Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah dikunjungi, tapi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang selalu didatangi, tidak pernah sepi setiap saat. Lihat lagi, kita kembali ke internal, para wali songo hari ini tidak pernah sepi makomnya dan orang melihat prototip beliau. Tapi di jalan raya ini, bagi tarun dan taruni sebagai transportasi darat tidak pernah mengizinkan nama jalan bernama Aidit dan Unduk. Pernah Pak? Nih Pak Asisten, pernah nggak di jalan itu ada di jalan protokol ada nama Aidit? Tembak jejaknya. Tapi lihat nama Muhammad Husni Tamrin,
Gajah Mada, ada lagi Gatot Subroto, Lecir, Esparman, ya anak orang-orang baik. Tuh, orangnya tidak ada, namanya aja masih kita bangga. Itulah ditanamkan oleh Allah. Allah meluncurkan produknya, prototipnya, leadershipnya untuk kita contoh bersama-sama. Yuk, mari kita financial audit. Kalau kita sudah belajar financial audit, insya Allah kita selamat. Mudah-mudahan Taruna dan Taruni tetap. Dan saya dengar pada kesurupan ya, masih. Ntar gue telan tuh jinnya. Satu, kenapa beliau kesurupan? Pikirannya kosong. Lihat, diri ini dibagi ada 3 dimensi. Dimensi akal, kemudian dimensi rohani, dan juga ada dimensi di ambang keluh kesah. Kosong, dia masuk. Bapak, itu botol kalau kosong itu bisa dimasuki apa aja, angin, dan juga bisa dimasukin. Ini saya berpesan kepada taruna-taruni, jangan banyak pikiran dan jangan gundah. Kalau sudah banyak gundah tadi sesuai dengan pikiran kita, jangan berkeluh kesah. Diam, sila, tarik nafas. Nanti kalau ada yang kesurupan, tolong jangan pernah dipencet yang namanya saraf. Ini bahaya. Kita takut. Kalau yang perempuan lagi menstruasi, ini dipencet di sini, takutnya pecah pembuluh darahnya, jadi pendarahan terus. Ya kebetulan saya bukan ahli, saya tiap malam kerja saya 300 orang. Udah aja sholat 2 rakaat, ya Allah, sholat 2 rakaat, sholat hajat boleh, baca aja Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Fatihah, kulhu, diam, udah. Sampaikan ke Rasulullah, ila hadratin Nabi Muhammad SAW, wa khususon. Rasulullah SAW disebut namanya lagi kesurupan. Kalau masih juga, dah telepon saya, jangan pakai HP teleponnya. Saya nggak mau pakai layar sentuh lagi. Kuno. S4 itu kuno. Udah kirim Al-Fatihah saya, ada Panumin, Sumailaru. Dan bilang kiai, nggak usah pakai kiaian, nggak mau gelar, bikin susah aja tuh gelar. Saya apa nggak pernah bodoh gelar pakai apa kayak bodoh amat, itu ajarannya Sumailaru khususon Sadi Al-Batawi Al-Fatihah dah nyambung telan tujin enak aja. Saya paling senang loh ngobati di begini ini Pak. Nah, besok saya undang Karuni ya, silakan datang ke tempat saya. Itu santet pun saya senang. Kenapa? Karena saya tahu sistem jalur transportasi daratnya di mana, transportasi udara di mana, transportasi laut. Dia mainnya di mana? Kalau dia main di darat, saya tunggu. Saya tanya di kapasitasnya berapa cc dia. Ini keluaran tahun berapa nih? Ya kalau urusan kijang doyok kagak usah dibacain Al-Fatihah. Lototin juga gak buat lari. Tapi kalau dia udah namanya Mercedes Benz yang udah selek pakai turbo, gampang ngejarnya. Jangan pakai mobil juga, pakai sirine, bunyiin sirinenya. Masa dia gak minggir? Kita telepon lagi kan, kita punya radio, ya kan? Tolong jaga di sana. Apa? Punya Nabi, kita jaga. Ila hadratin Nabi Muhammad Al-Fatihah Rasul kita. Emang mana lebih tinggi makamnya Rasul kita ada di seluruh muka nyampe. Kita bilang sama Allah, dah jegal, terus mudah kita bilang aja dah. Telan nih, nanti kita ajarin Pak cara membenamkan. Ini dukun tuh lebih goblok untuk saya, lebih goblok, lebih tolong. Orang kesurupan dibacain Yasin, dikasih kopi. Mau urusannya apa? Suruh dia aja ke sono tuh. Banyak warung suruh kopi sendiri. Masa anak taruna-taruni masih pikirannya di tahun 60-an? Udah di era 2014. Udah layar sentuh, masih pakai Asia aja lu. Allah berpesan, iya karena bodoh, wa iya karena sujud sembah aku yang sebenarnya, jangan sini, jangan musyrik, minta sama aku. Lah iya Pak, saya waktu ke Jogja, waktu Merapi, bilang sama Prabu Kusumo, Pak Yai, aku siapin masker. Gak, aku udah mau pakai masker. Loh, Yai, kesehatan, aku lebih sehat. Oh, caranya satu, baleo,
Pokoknya itu cabutin. Loh, kenapa? Bilang sama beliau gubernur, itu orang di musibah kok kampanye. Copotin semua. Copotin Pak. Siapa punya copotin? Kita minta dicopotin. Saya datang, saya ajar Pak. Begitu turun dari pesawat saya ajar. Allah Tuhan. Merapi sudah mulai seperti ini. Saya mau silaturahmi kepada saudara-saudara saya. Hujan Pak. Begitu hujan saya tanya, sudah pada makan sampean semua? Ampun Yai. Sapi sampean makan? Orangnya aja sapinya kagak dikasih makan. Lah pikiran, sapi sampean saya tanggung. Seluruh sapi sampean semua di sini tanggung. Panggil. KUD-nya mana? Berapa biayanya saya bayar dalam sebulan untuk sapi sampean makan. Ya tenang Pak. Simbol nggak mikirin sapi. Nih baleko main gede-gedean. Apa urusannya makan baleko? Nih ada prototip yang kita tiru. Damai, nih kelut, meletus, gampang, nggak perlu dieksploitasi. Kumpulin dia. Sumbang, dan insya Allah besok saya hari Sabtu itu 1 depan 1.500 anak yatim kita akan supel kelut. Amin. Di Tangerang nanti kita adakan itu. Dan mungkin ya itu lah Pak. Ini cara prototip Rasulullah. Kita mesti kembali back to basic taruh-taruh nih. Sholat jangan terburu-buru, malam sebagai taruh-taruh. Ayo. Ini saya ajarkan Pak di semua pamen kita, di semua lini, di Kopassus, di mana, di Angkatan Laut, Angkatan Udara. Ayo kita komunikasi, kita bersatu demi kejayaan bangsa ini. Amin. Karena Rasulullah sudah ada, prototipnya sudah ada. Kalau kita tidak mencontoh beliau, siapa lagi? Mudah-mudahan dari acara Maulid Nabi Muhammad SAW di STTD ini semakin banyak lahir para pemimpin dari STTD ini untuk bergerak dalam rangka menuju mengisi kemerdekaan. Dan insya Allah kita doakan para petinggi kita, dosen kita, pimpinan kita mudah sehat lahir batin. Dan kita masih berkumpul di tempat ini. Inilah prototip Rasulullah. Saya bukan membanggakan diri saya Pak, saya selalu berjuang. Akhirnya orang bertanya, apa sih Pak Kiai tipnya? Kata dokter saya, kok lu kagak pernah tuh sakit menurut gua. Orang lain tuh 2 bulan reimbursement, 2 bulan reimbursement, ada aja obat. 1 dok, saya kalau bis gajian saya potong 80% dok. 80% saya bagi miskin aja. Dah. Saya apa? Saya kalau udah ngeliat bagi miskin, anak yatim sehat langsung Pak. Kenapa? Karena jiwa kita tenang, jiwanya tenang, pikirannya tenang, masuk badannya udah sehat. Makan sayur, kata sayur, alhamdulillah. Kata kacang, aku kan dibuat dari hujan. Kamu kan tenang, Allah kan jatnya maha tenang. Tenang. Coba sampean punya mobil Lamborghini, punya mobil yang lain, boleh korupsi, tenang. Tenang tidurnya. Lihat Kang Beca makannya tempe sama cabai 3 sama kopi merokok sebatang, tidur ngorok. Aduh, ini yang salah yang mana? Yang salah sifat ketuhanannya. Beliau mau berlebihan, akhirnya sengsara. Itu tadi lapisan kedua. Lapisan ketiga, mikirin kagak pernah beramal, mikirin harta sebanyak-banyaknya, urusannya bangkrut setruk. Amal kagak, ke rumah sakit bayar mahal, akhirnya mana masuk neraka. Begitu mau mati, semua nyari sampel, panggil kiai sama ustaz, baca yasin. Mau mati baca yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Anjila aji jirohim ditunjiro kau pama unjiro abahum pahum gofilun. Dari mana stempelnya? Kata lo semasa hidupnya tuh kamu tidak nyontor Rasulullah, tangannya, palanya, kakinya, akhlaknya. Lo hanya di sampel, di barcode kagak nyambung. Lah, lihat Pak, di barcode nggak nyambung, ditaruh di sini, nih neraka. Lihat bagiannya, bagian-bagian kehidupan mereka. Kalau kagak punya sampel ini, makanya orang mau mati diam, matanya merem, kupingnya budak, diam. Kenapa? Dikasihlah DVD beliau, nih, silakan, please, ya. This is the choice, my life. Inilah pilihan hidup. Kamu gak bisa mengingkari, nih Pak, makanya di penjara kok nangis, bego. Saya dakwanya ke penjara-penjara, taruna-taruni, jujur, Ustaz saya bawa. Saya ke lapas-lapas Pak. Saya tanya, orang-orang yang di penjara, mana
setan-setan itu? Tiap malam bawa nasi goreng nggak? Enggak, Kiai. Kemarin tuh dijeblosin sini, diiming-iming. Sekarang enggak. Saya robah Pak masjidnya, saya robah ruang tamunya, saya bikinin marawis, saya bikinin guru ngaji. Saya bilang, nih loh tempatnya seperti airport kalau orang datang supaya layak. Ini loh, begitu Pak. Belajar dari orang masuk penjara saya, oh begini loh. Makanya kita jangan sampai anak keturunan kita mengalami seperti ini. Karena hari ini judulnya Happy Maulid. Mudah-mudahan dengan hari ini ulang tahun Rasul kita peringati, kita dapat sampel yang baik sebagai contoh leadership dalam membangun karakter. Maka masterpiece-nya ini adalah beliau, sehingga beliau hari ini mudah-mudahan nyangkut di hati kita. Amin. Saya gak berpanjang kalam karena kata dosen-dosennya, udah Pak Kiai, iya gue juga tahu perasaan, gak lama-lama. Tapi kan bicaraan saya gak ngawur lah. Baik, sebagai adik taruna, kita ini sering menyelenggarakan kegiatan. Saya ada sedikit rezeki yang kalau titipan ini untuk kegiatan ini. Kenapa saya bangga punya Indonesia punya STTD? Bangga karena tidak ada kredit lagi nanti di jalan. Amin. Jadi saya semangat cari duit, punya duit kata Allah. Adik-adikmu tuh lagi kuliah, duitnya bagi, pelit lo. Malu sama Allah. Lah, kalau jalanan kredit lo bisa enggak jalan. No, jalan sawah no. Dia yang bikin ini loh. Makanya lihat orang STTD itu hebat, orang transportasi darah hebat. Lihat kalau bikin rambu-rambu 1 kilo aja dia kasih tahu. Tolong sini tuh. Iya loh Pak. Di sana ada lagi. Tolongin. Saya bilang hebat ya orang STTD ya. Bikinnya coba bikin kira-kira 100 meter bikin lah. Tolong liwat. 1 kilo itu udah dibikin rambu-rambunya. Nih loh jurusannya ini itu paling bawah. Kita minggir. Jalurnya jalur lambat. Iya nggak liwat lah. Makanya hidup itu jangan liwat. Udah dihitungin ini umur 50 tahun. Umur 60 tahun pakai rambu-rambu lambat. Nama sih makannya mulu banyakin. Korupsinya dibanyakin. Nah liwat. Bukan kemana masuk penjara. Nih orang TTD itu jago filsafat loh Pak Kris. Filsafatnya jago. 0,5 kilometer baru dibikin lagi. Cibitung kagak ada yang lain Pak. Kagak ada tuh rambu-rambu merek lain. Kalau masih 1 kilometer dia tulis Cikarang masih ada. Juga dia tulis. Itu dia tulis lagi. Nah, ini dah ada polisian nih. Lihat kan? Hebat itu. Begitu udah 0,5 kilo dia tulis Cibitung. Minggir lampu set tip. Diseruduk juga bego. Nah, belajar ayat Quran itu diterjemahkan oleh kita. Nih, ada garisnya panjang gitu kan Pak. Truk putus. Kalau mau belok dibilang 0,5 kilometer jangan motong, itu ada tergandeng lu potong. Itu kan runcing, lihat safety-nya luar biasa Pak. Hidup ini udah safety karena ada Happy Maulid Muhammad Sallallahu. Biar safety hidup, amin. Begitu dah. Hidup ini apa sih kagak safety? Baik adik-adik siapa yang datang sini yang menerima ini? Ustaz, dokter ya dihitungin saat takut kurang, gua kan jauh baliknya. Ya ini ada uang 5 juta Pak nanti ya buat kegiatan adik-adik kita. Amin. Saya begini adik-adik taruna-taruni, saya tiap ceramah di mana saya beri. Karena ini bagian dari hasil kerja. Jadi hasil kerja saya alokasikan 1 tahun itu 5 miliar Pak. Ya, jadi kalau saya ngobatin itu 1 malam itu 10 juta. Itu sisanya saya kumpul nanti 1 minggu saya bawa, saya bagikan. Kalau dakwah, berikut yang lainnya tuh saya anggarin 3 miliar. Nah, itu tapi alhamdulillah Pak, motor punya, mobil punya, rumah punya. Alhamdulillah, istirahatnya kagak lebar Pak Kris, 30 hektar Pak, alhamdulillah. Ya mobilnya gue terbanyak 12 Pak, alhamdulillah. Tapi nggak ada Avanza nggak. Lah, motornya 6, nggak ada biong. Lah artinya apa sih yang ditakuti oleh Allah? Kita berikan yang terbaik, kata Allah, aku beri. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, in tansuruha yansurkum wa yasabit aqdamakum. Hai orang beriman, jika kau tolong agamaku, aku tolong kalian, aku punya langit dan bumi. Kagak percaya.
ceramah Mataruna ngumpulin duit. Besok juga anggarannya habis. Lihat waktu ribut Pak di Jatinangor, saya yang datang Pak. Saya bilang sama Menteri Dalam Negeri, Pak, Menteri saya datang, kalian gak beres, gak pernah gedor, saya hajar dia. Saya panggil, sini para taruna, apa urusannya lu biar jenggot? Gua bakar jenggot lu. Apa urusannya lu pakai celana kayak gini? Siapa yang ngajarin? Ini bangsa Indonesia. Kalau mau keluar dari bangsa Indonesia, keluar. Panggil orang tuamu, panggil gurumu, lawan saya. Begitu aja Pak. Ya kata galak, loh ngapain dirusak? Lagi aja belajar sebenarnya kabur. Emang siapa lu? Sesat di mana sesat? Biar ngerti agama jangan ngerti. Belajar sama kiai model begini, gua telan kepala lu. Lah kalau gak ada yang tegas, masa polisi kita suruh ngomong bukan haknya, tentara suruh ngomong bukan, menteri bukan haknya kiai. Tuh begitu Pak Kris, mantap. Baik adik-adikku, selamat berjuang. Taruna dan taruni, terus aktifkan nilai-nilai dakwah di tempat ini. Terus gemakan maulid, gemakan belajar terus. Mudah-mudahan rezeki ini, apa yang saya berikan ini adalah bermanfaat buat adik-adik sekalian. Saya bangga kalian di transportasi darat, karena kalian adalah pemimpin masa depan. Kalian yang akan mengatur traffic di Indonesia ini. Tanpa kalian, kredit dan saya tidak bisa sholat, saya tidak bisa ceramah, karena tidak ada rambu lalu lintas. Jangan pandang remeh lu, ente ini ibadah di sini. Nah, kita doain Pak Kris sehat, amin. Saya minta koncone naik, pimpinannya Pak Kris. Nah ini konco ini loh. Saya kalau ketemu dia udah kayak adik abang. Bercanda dulu kerjanya. Iya memang harus masuk hari tegang. Ya enggak lah. Pak Kris, sebagai tanda syukur saya bangga banget punya taruna. Pak Kris sebagai pemimpinan, kita doain beliau sehat. Dan juga ini uang ini nggak berarti apa-apa, ya. Tapi uang ini semangat kita membangun negara. Semangat kita di STTD ini untuk berjuang terus dalam rangka mengobarkan api semangat kemerdekaan. Setuju Pak Kris? Lah saya sekarang bukan uang saya Pak Kris, karena anak buah ente rajin banget ngaji ke Asamawat. Taruna-taruna ngaji sering itu kan pada datang, rezekinya dititipin ke saya nih buat adik-adik nih. Alhamdulillah. Ya ini namanya pimpinan Nabi Muhammad, pimpinan salaman, pimpinan anak buah salaman. Aku mesra banget bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai dasar negara. Merah putih sebagai dasar. Udah mantap. Entar. Baik Bapak Ibu, saya terima kasih kepada pimpinan STTD. Saya insya Allah hari ini akan bermunajat untuk beliau dan kita juga. Mudah-mudahan beliau sehat lahir batin. Karena tadi saya tetap air mata saya meleleh juga Pak. Beliau begitu semangat dalam keadaan tidak sehat, beliau masih bolak-balik ke tempat ini. Inilah salah satu contoh prototip pemimpin kita yang beliau pun dalam keadaan sehat, tetapi beliau menengokin anak-anak beliau. Insya Allah rahmat Allah yang Maha Kuasa dari wasilah Rasul kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan taruna dan taruni terus diberikan kesehatan. Dan pesan saya, besok kalau ada kesurupan, saya punya jalur dari Ustaz. Tolong telepon saya siap 24 jam. Nanti karena ini barusan tadi saya panggil jin-jinnya begitu saya di mobil, saya bilang jangan ganggu anak saya. Kata beliau, anak sampean itu pusing, bingung. Aku tadinya menolong tapi kok nggak berdaya. Jangan ya, karena di sini nanti saya bukan saya pagerin, saya doain mudah-mudahan ini, karena tahun lalu ada yang Pak Kris ya. Setelah itu hilang, sekarang ini anak-anak baru. Tolong sekali lagi anak-anak baru bagi taruna dan taruni, apabila memasuk yang namanya setelah belajar pendidikan masuk ke kamar tidur, tolong sekali lagi diam dulu sejenak, diam, kosongkan pikiran, ya doa apa aja kamu bisa. Ya Allah, saya taruna baru di sini, mohon perlindungan dan mohon dijaga dan mohon keridhaan. Baca aja Al-Fatihah atau surat Al-Ikhlas, ya itu hadiahnya. Mudah-mudahan nggak ada kesurupan lagi, amin. Ya baik, insya Allah saya atas nama pimpinan Majelis Zikir Asamawat mengucap banyak terima kasih. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah semua. Monggo Pak, ya kita akan doa. Ya inilah Pak, adik-adikku sekalian, saya sebagai yang lebih tua, saya juga alhamdulillah banyak belajar untuk negeri ini. Insya Allah majelis kita adalah majelis yang dibangun intelektual,
Di majelis kita selalu dibangun adalah pikiran cermat adalah bagaimana membangun bangsa negara, sehingga majelis kita ini bukan bagian dari yang lain, tapi bagian dari bangsa ini. Saya sebagai pemimpin yang bekerja sama dengan Syekh Abbas Alawi Al-Maliki di Kota Suci Mekah dan juga Sentro Dunia, bahwa saya mengajarkan bagaimana pola cara mindset kita harus lebih maju, harus lebih kritis, karena kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, kita adalah bangsa yang maju, kita juga bangsa yang kreatif, dan kita bangsa yang bukan bangsa yang cengeng. Ila hajinya wa ala kulli niyatin sholihah wal hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususun wa bi barakah bi maulidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di tarun antara STTD wa bi barakah akris al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena berbahaya karena selain. Mari Pak, kita tundukkan tangan dan tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Astagfirullahaladzim, 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 ya Maulana, ya Mahmud, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajib sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna lak dzikrika wa syukrika wa husnul ibadati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jal Jalul Ikram. Di tempat inilah tunas-tunas bangsa ya Allah Kau titipkan dalam rangka sekolah transportasi darat. Beliau adalah pilihanmu ya Allah dan amanahmu. Beliau ya Allah, di pundak-pundak beliau untuk meneruskan perjuangan bangsa negara ini, agar bisa mengatur bagaimana negeri ini aman dari Kamtibmas dan aman dari semua transportasi darat ini. Ya Rob, hamba mohon semoga anak-anak taruna dan taruni ini yang ada di tempat ini, lindungi mereka. Jangan lagi tergoda oleh makhluk-makhluk yang tidak jahil, makhluk-makhluk yang akan merusak tunas-tunas bangsa ini. Demikian Kau yang Maha Agung, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar. Engkau adalah Zat yang Maha Agung, Engkau adalah Zat yang Maha melindungi, Maha memelihara, dan Maha kuat. Berikan kekuatan kami bangsa Indonesia, terutama ya Allah adik-adikku hari ini yang ada di STTD ini. Jadikan mereka tunas-tunas bangsa yang akan membawa pembaruan bangsa negeri ini. Melalui maulid ini sampaikan salamku kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, pimpinan kami, saudara kami, Kau berikan kekuatan dalam rangka Kau uji dengan penyakit ini. Berikan para dosen dan para pejabat STTD ini sehat lahir dan batin ya Allah. Lindungi anak-anak mereka dan juga keluarga mereka ya Allah. Hari ini Engkau berikan pelajaran lagi ya Allah bangsa kami ya Allah. Kau berikan sinabu Kau letuskan, kelur Kau letuskan. Ya Rabb, tak berdaya kami. Hamba mohon melalui santunan anak yatim hari ini, di tempat STTD ini, jinakkan gunung-Mu ya Allah. Berikan kesabaran kepada saudara kami yang sedang mengungsi dan ditimpa musibah ini, agar semua bangsa negara kami, para pemimpin pemerintahan kami mau kembali kepada akhlak Rasul-Mu, dan jangan Kau uji kami dengan berbagai lanjutan ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, semoga ya Allah Bapak dan Ibu kami yang melahirkan dan membesarkan sehingga kami sampai di STTD ini, maka berikanlah mereka kesehatan lahir dan batin. Rabbana Allahumma ihdi hajatina wa hajati taruna dan taruni STTD. Ihdi hajatina ya sami doa anak, sami doa taruna taruni. Silakan, saya persilakan tarun dan taruni untuk berdoa sendiri-sendiri dengan hati yang paling dalam. Katakan, Allah Tuhanku, akulah yang bernama hari ini ada di STTD ini. Berikanlah kekuatan lahir batinku untuk membawa pembaharuan bangsaku ini dari sekolah transportasi darat ini, dan berikan kesehatan kedua bapakku dan ibuku yang melahirkan dan membesarkanku. Teteskan air mata, pandang wajah beliau. Siapa beliau? Dialah ibu tercinta yang paling sabar. Dialah bapak yang paling gigih dan mencari nafkah, sehingga kita hari ini sampai di STTD. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Zat yang Maha Agung, Engkau adalah Zat yang Maha segalanya dan Rahman Rahim, telah melahirkan seorang pemimpin Rasulullah SAW. Dia adalah pilihan Engkau dan contoh teladanku. Ya Rabb, terima kasih
adik-adikku, taruna dan taruniku yang kubanggakan ini. Mereka berdoa, kabulkan doa mereka ya Allah. Pelihara kesehatan mereka. Jaga mereka di tempat ini dari makhluk-makhluk yang akan menggoda mereka. Hamba titipkan ya Allah. Hamba tak berdaya ya Allah. Hamba tak bisa apa-apa, tapi hamba titip ya Allah. Taruna-taruni kami ini, tolong jaga mereka dari makhluk-makhluk yang jahat. Kami yakin kau dengar ya Allah hari ini. Kami yakin mereka ya Allah kelindungi hari ini. Semoga ya Allah pada malam hari mereka tidur kau jaga. Di pagi hari mereka belajar kau berikan petunjuk ilmu. Karena dialah ya Allah di pundak mereka lah ya Allah kehidupan bangsa negara ini ke depan menjadi bangsa yang bernatun tebur warabun kubur. Ya Rabb, berikan kekuatan kepada kepolisianku agar nanti dalam pemilihan pesta rakyat dan demokrasi ini berikan kekuatan mereka untuk membuat Kamtibas yang lebih baik. Ya Rabb, berikan kekuatanku kepada angkatan daratku dalam menjaga teritori yang ini. Ya Rabb, berikan kekuatan semua berapa bangsa Indonesia ini. Kami dihina dan dicaci oleh Singapura. Kami terima ya Allah, tapi hari ini berikan kekuatan semua angkatanku ya Allah. Baik angkatan darat, kepolisian, angkatan udara, angkatan laut. Bersama-sama kami membawa Bhinneka Tunggal Ika ini ya Allah. Ya Rabb, berikan kekuatan kepada pemimpin kami. Tunjukkan jalan yang lurus ya Allah. Pilih calon legislatif orang-orang yang meneladani Rasulku. Pilih para kabinet menteriku ya Allah, orang-orang yang amanah membawa ini. Dan tolong luncurkan pemimpin presiden dan wakil presidenku, orang-orang yang punya kredibilitas dalam rangka pembaruan negeri bangsa ini. Hari ini kami taruh redaktor dan seluruh undangan munajat kepada Engkau akan menjelang zuhur ini. Semoga rahmat-Mu memberkahi perjalanan bangsa pertiwi ini. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian khutbah singkat ini. Mohon maaf apabila ada kata yang baik. Hanya rahmat dan kasih sayang Allah yang menitipkan melalui lisan kami. Kalau tidak baik, tolong jangan disori toladannya, dibuang saja. Insya Allah semangat juang kita, semangat dedikasi kita demi persatuan dan kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan para taruna dan taruni dapat melanjutkan perjuangan bangsa ini ke depan. Insya Allah kita yang tua-tua akan selalu berdoa untuk Anda semua. Saya atas nama pimpinan Majelis Zikir As-Samad, Al-Maliki Al-Sani, Sa'di Al-Batawi, mohon maaf lahir batin dan salam merdeka. Merdeka! 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan dan dimohon kepada Bapak Kiai Haji Sa'di Al-Batawi beserta Bapak RH Siono MSC selaku Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat untuk menyerahkan santunan kepada anak yatim secara simbolis. Adik-adik ada di mana nih, Dek? Dek. Tahu nggak nanti kalau udah besar kuliah di sini? Insya Allah. Ya. Keren. Oh, keren. Lihat kakaknya, melihat kakak-kakaknya bahwa pakaiannya kayak gini, buarin kotor penjit. Nah, ini namanya sekolah transportasi. Alhamdulillah. Beruntunglah bila hati mengenal Allah. Beruntunglah bila diri merindu Allah. Beruntunglah bila jiwa berharap Allah. Beruntunglah cita-cita hanyalah Allah. Semua makhluk kan memuja Allah. Bersujudlah semesta raya kepada Allah. Takkan ada perbandingan untukmu Allah. Keagungan kebesaran milikmu Allah.
Semua di langitmu, semua dalam lautmu, setiap hati mendamba cintamu. Allah, Allah, hanya Allah, semua akan bermuara, suka duka air mata cinta. Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Beruntunglah bila hati mengenal Allah, beruntunglah bila diri merindu Allah, beruntunglah bila jiwa berharap Allah, beruntunglah cita-cita hanyalah Allah. Semua di langitmu, semua dalam lautmu, setiap hati mendamba cintamu. Allah, Allah, hanya Allah, semua akan bermuara, suka duka air mata cinta. Allahu Allah, Allah. Allah Maha Pengasih, hanya Allah yang Maha Penyayang, Allah yang mengampuni, Allah yang memaafkan.